Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristiani Weremia Duma dengan NIM 2410911210041. Saya adalah mahasiswa dari program studi kedokteran program sarjana angkatan 2024 di Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait anatomi permukaan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan pada Selasa 5 November 2024. Sebelum masuk ke anatomi permukaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait anatomi. Nah, anatomi adalah ilmu yang mempelajari suatu bangun atau suatu bentuk dengan mengurai-uraikannya ke dalam beberapa bagian. Lalu, anatomi permukaan itu adalah anatomi superficial atau studi tentang fitur eksternal tubuh dan hubungannya dengan struktur yang lebih dalam. Nah, ini adalah cabang penting anatomi yang membantu dalam mengidentifikasi landmark anatomi untuk membantu pemeriksaan dan prosedur medis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait beberapa istilah atau terminologi dalam anatomi. Yang pertama ada superior, itu ke arah kepala atau ke arah atas, inferior itu ke arah bawah atau ke arah sakrum, anterior itu ke arah depan, posterior itu ke arah punggung atau ke arah belakang, lateral itu ke arah samping, medial itu menuju garis tengah, median atau medianus itu di dalam bidang median, intermedial itu terletak di antara, sentral itu menuju ke arah pusat tubuh, perifer itu menuju ke permukaan tubuh, profundus itu letaknya dalam, superficial atau superficialis itu letaknya superficial, eksternal atau eksternus itu letaknya eksternal, internal atau internus itu letaknya internal. Apikal itu bersifat ujung, basal itu menuju ke basis, dexter itu kanan, sinister itu kiri, proksimal itu ke arah torso, distal itu ke arah ujung tungkai, ulnar itu ke arah ulna, radial itu ke arah radius, tibial itu ke arah tibia atau tulang kering, fibular itu ke arah fibula atau tulang betis, palmar itu ke arah telapak tangan, plantar itu ke arah telapak kaki, dorsal itu ke arah punggung tangan atau punggung kaki, frontal itu ke arah dahi, rosal itu ke arah mulut atau ujung hidung. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bidang-bidang yang ada di struktur anatomi manusia. Yang pertama itu ada bidang mitsagital, yang ini. Nah, itu adalah bidang vertikal yang melalui pertengahan tubuh dan membagi tubuh menjadi bagian kanan dan bagian kiri yang sama besar. Nah, lalu bidang-bidang yang terletak di samping bidang mitsagital dan sejajar dengannya itu disebut bidang paramedian. Yang ini bidang paramedian. Oke. Lalu yang kedua ada bidang koronal. Bidang koronal itu adalah bidang vertikal imajiner yang tegak lurus terhadap bidang mitsagital. Ini bidang koronal yang berwarna pink. Lalu bidang horizontal atau bidang transversal itu yang warna kuning ini. Nah, itu adalah bidang yang tegak lurus terhadap bidang mitsagital dan bidang koronal. Selanjutnya, ada struktur anatomi pada kaput atau kepala. Yang bisa kita lihat pertama kali itu adalah bentuk rambut ya. Rambut, hidung, dan telinga. Yang pertama yaitu rambut. Rambut itu tumbuh dari folikel yang merupakan invaginasi epidermis ke dalam dermis. Nah, folikel ini terletak miring terhadap permukaan kulit dan pelebaran pada bagian ujungnya itu dinamakan bulbus rambut. Nah, di sini ada bulbus rambut, pelebaran pada ujung. Nah, bulbus rambut ini akan menembus bagian dermis lebih dalam. Setiap bulbus rambut berujung cekung dan pada bagian cekung ini terdapat jaringan penyambung vaskular yang disebut sebagai papila rambut. Di sini ada papila rambut bagian sini. Nah, di sini ada papila rambut. Nah, selanjutnya ada kelenjar sebasea yang ini. Nah, ini adalah kelenjar sebasea. Nah, kelenjar sebasea itu mengeluarkan sekretnya yaitu sebum.
Jadi sebum ini akan dikeluarkan ke batang rambut dan pada saat muara kelenjar bertemu dengan leher folikel rambut. Nah, kelenjar ini terletak pada permukaan bawah folikel yang miring dan terletak di dermis. Nah, sebum itu apa sih? Sebum itu merupakan bahan berminyak yang membantu mempertahankan kelenturan rambut yang sedang tumbuh. Selanjutnya ada kelenjar keringat, bagian ini. Nah, kelenjar keringat ini merupakan struktur yang menembus paling dalam di antara seluruh struktur tambahan epidermis. Selanjutnya ada hidung atau nasus. Uh, yang pertama itu hidung atau nasus ini terdiri dari dua kerangka, yaitu kerangka tulang sejati atau tulang keras dan kartilago atau tulang rawan. Nah, tulang keras ini contohnya seperti os nasal, os maxillare, os ethmoidale, os sphenoidale, os palatinum, os vomer, dan lain-lain. Lalu kartilago ini atau tulang rawannya itu terdiri dari kartilago alaris, kartilago lateralis, dan kartilago sepinasi. Nah, di sini adalah bagian kartilago atau tulang rawan, dan di sini ada tulang sejati atau tulang keras. Nah, hidung ini memiliki beberapa fungsi ya, yaitu menghangatkan, membersihkan, dan melembabkan udara yang dihirup. Ia mendeteksi bau di aliran udara, dan itu berfungsi sebagai ruang beresonansi yang memperkuat suara. Nah, secara anatomis, hidung terlihat berbentuk segitiga yang disebut sebagai meatus eksternal. Bentuk segitiga ini disebut sebagai meatus eksternal. Nah, tak hanya tulang rawan, meatus eksternal juga terbentuk dari kulit dan jaringan lemak. Selain itu, ada juga otot-otot yang membantu membentuk ekspresi wajah. Selanjutnya, hidung ini memiliki bentuk segitiga karena bentuk ini merupakan bentuk aerodinamis. Nah, aerodinamis itu apa sih? Aerodinamis itu adalah cara udara bergerak di sekitar benda. Nah, kenapa juga terbentuk dari tulang rawan atau kartilago? Nah, itu karena jika terbentuk dari tulang keras dan jika hidung ini terbentur, jika terbentuk dari tulang keras akan mengalami cedera yang serius. Nah, kartilago ini akan memperkecil kemungkinan cedera yang serius pada hidung karena struktur kartilago sendiri ini tidak sekeras tulang keras. Selanjutnya ada telinga. Nah, kita pasti bertanya-tanya, kenapa bentuk telinga ini seperti yang ada di gambar ini? Nah, bentuk telinga seperti ini berdasarkan fungsinya ya, karena fungsi telinga itu adalah untuk menangkap suara. Nah, kenapa juga tidak memakai tulang keras? Karena itu akan mengganggu saat beraktivitas. Jadi alasannya itu sama seperti hidung tadi. Jika kita misalnya kita tidur lalu telinga kita ini tertekan oleh kepala kita, jika telinga ini terbentuk dari tulang keras itu akan mengalami cedera yang serius. Lalu kenapa telinga ini tidak besar dan tidak lancip? Nah, itu agar tidak terganggu oleh suara-suara lain yang frekuensinya itu di luar dari frekuensi pendengaran manusia yaitu 20 sampai 20 ribu Hz. Lalu ini ada perbedaan bagian muka atau bagian wajah dari pria dan wanita. Yang bisa terlihat jelas yaitu pada alis. Nah, bentuk alis wanita ini cenderung melengkung ya, cenderung melengkung dan terletak sedikit di atas tepi orbital. Sedangkan area luar alis wanita ini lebih tinggi daripada area dalam. Dan kalau pria sendiri ini memiliki rahang yang lebih lancip atau lebih tajam dibandingkan wanita. Selanjutnya ada ukuran panggul. Ukuran panggul pria biasanya lebih tebal dan lebih berat, sedangkan tulang panggul wanita itu lebih ringan atau lebih tipis. Selanjutnya ada lengkung pubis. Lengkung pubis dari wanita ini lebih lebar, sedangkan lengkung pubis dari pria itu berbentuk V.
Lalu fungsi dari panggul pria ini berfungsi untuk alat gerak tubuh saja, sedangkan pada panggul wanita ini berperan penting selama kehamilan dan persalinan. Selanjutnya di sini ada regio-regio dari struktur anatomi manusia. Yang pertama ada regio deltoidea bagian sini, regio axillaris bagian sini, regio mammariae bagian sini, regio brachii anterior. Brachii ini ada lengan atas, lalu regio antebrachii posterior, lengan bawah, bagian belakangnya, regio antebrachii anterior, bagian depannya, dorsum manus, yaitu punggung tangan, lalu ada dorsum pedis, yaitu punggung kaki, regio urogenitalis, bagian sini, lalu regio pubica, ada regio umbilicalis, bagian sini, ada regio pectoralis, bagian sini nih. Nah, di sini ada musculus pectoralis major. Lalu ada regio cervicalis anterior. Selanjutnya di sini ada musculus atau otot. Nah, di sini saya akan lebih mendalami terkait musculus pectoralis major dan musculus rectus abdominis. Yang pertama itu musculus pectoralis major. Musculus pectoralis major itu adalah otot tebal berbentuk seperti kipas, bentuknya seperti kipas, dan terletak di anterior dari dinding dada. Nah, otot ini membentuk dada pada pria dan wanita, dan uh, ini posisinya itu terletak di bawah payudara pada wanita. Aksinya ini, otot ini membantu gerakan aduksi dan endorotasi tulang humerus dan menarik scapula ke arah ventral dan caudal. Jika berfungsi sendiri, pars clavicularis melakukan fleksi humerus dan pars stenocostalis ini melakukan ekstensi humerus. Selanjutnya ada musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis ini sepasang otot membentang dari tulang rusuk dari sini ke bagian depan panggul dari di kedua sisi tengah perut. Nah, otot ini terbagi menjadi dua segmen oleh otot yang disebut linea alba. Nah, rectus abdominis ini menahan organ dalam tubuh agar tetap pada tempatnya dan menjaga agar tubuh tetap stabil selama bergerak. Nah, rectus abdominis dapat membentuk tonjolan yang kadang disebut six-pack. Yang ini, bagian tonjolan-tonjolan ini. Dan itu terjadi ketika seseorang memiliki perut yang ramping atau bugar, atau biasa kita sebut sebagai abs. Selanjutnya, di sini ada bagian dalam pada tubuh manusia. Di sini contohnya ada paru-paru atau pulmo, ada hepar atau hati. Di sini ada gaster juga atau lambung. Di sini ada beberapa usus, ada usus besar dan ada usus 12 jari atau duodenum. Di sini juga ada rektum. Lalu ada pankreas. Ada diafragma juga. Ada diafragma juga di sini. Di sini juga ada esofagus. Lalu ada trakea juga di sini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pola regio abdomen. Nah, pola regio abdomen ini terdiri dari dua, yaitu 4 kuadran dan 9 kuadran. Untuk yang 4 kuadran ini, pada masing-masingnya di kuadran kanan atas, itu terdapat hepar dan vesika urinaria, dan juga ada kantung empedu dan diafragma. Lalu pada kiri atas, ini terdapat gaster dan lien. Nah, tapi lien di sini tidak terlalu kelihatan, tapi posisinya itu ada di sini. Lalu pada kanan bawah ada caesum dan ada appendix vermiformis. Lalu pada kiri bawah itu terdapat colon descendens
dan ada sigmoid. Nah, di sini di kuadran kanan bawah itu memiliki suatu titik. Nah, titik ini bernama titik McBurney. Di sekitar sini ada titik namanya titik McBurney. Nah, titik ini jika kita terjadi masalah pada appendix akan terasa nyeri maksimal atau nyeri hebat pada titik ini. Nah, letak dari titik ini itu ada di 2/3 dari umbilikus ke sias. Selanjutnya ada pola regio 9 atau 9 kuadran. Di sini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama regio hipokondrium dextra, itu ada lobus hepar kanan dan ada vesika velea. Selanjutnya ada epigastrium. Epigastrium ini ada polyrus dan gaster, ada duodenum, ada pankreas, ada bagian dari hepar lobus kiri. Lalu ada hipokondrium sinistra atau hipokondrium kiri, ada gaster, pankreas, ada flexura linealis kolon. Selanjutnya ada regio lateralis dextra, itu ada bagian duodenum, ada jejunum. Yang umbilikalis ini ada bagian omentum, ada bagian mesenterium, ada bagian distal duodenum. Lalu ada regio lateralis sinistra atau regio lateralis kiri, ada kolon descendent, ada bagian distal, duodenum, dan ada jejunum. Lalu ada regio inguinalis dextra, itu ada caesum, ada appendix, ada bagian distal ileum. Lalu ada regio pubicum, itu ada ileum dan vesika urinaria. Lalu yang terakhir ada regio inguinalis sinistra, itu ada kolon sigmoid. Anatomi permukaan kardiovaskular. Oke, baik. Di sini untuk anatomi permukaan kardiovaskular tidak jauh dari jantung ya. Nah, jantung terletak di tengah dada. Jantung terhubung ke pembuluh darah dan pembuluh darah mengalir ke seluruh tubuh sehingga dapat menyalurkan oksigen dan nutrisi ke setiap bagian tubuh. Nah, jantung ini juga membuang zat sisa dari semua sel dalam tubuh. Nah, untuk peredaran darahnya sendiri itu dimulai dari ventrikel kiri. Dari sini, dari ventrikel kiri, lalu akan dipompa melalui pembuluh nadi atau aorta. Di sini akan dipompa di sini, lalu darah akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi oksigen tubuh. Nah, lalu darah mengangkut hasil gas pembakaran atau CO2 melewati pembuluh vena dan akan dikirim menuju jantung, yaitu di atrium kanan. Lalu ke arah sini, masuk ke dalam sini. Oke, lalu mengalami peredaran darah kecil. Nah, dimulai dari bilik kanan, lalu akan dikirim melewati pembuluh nadi atau arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Nah, setelah itu akan terjadi pertukaran CO2 menjadi O2 yang terjadi di alveolus. Nah, lalu darah akan dikirim melalui vena ke jantung lagi, yaitu ke atrium kiri, ke sini. Posisi akhirnya di sini, lalu uh, melakukan peredaran darah lagi dari ventrikel kiri. Baik, saya akan melanjutkan terkait anatomi permukaan bagian reproduksi. Yang pertama ada reproduksi wanita. Baik, ya, bagian yang pertama itu ada klitoris. Yang bagian sini, nah ini klitoris. Klitoris itu merupakan pusat kenikmatan bagi wanita saat berhubungan. Nah, klitoris ini memiliki banyak ujung saraf daripada area lain dalam tubuh. Nah, saat dirangsang, klitoris ini akan terisi oleh darah dan akhirnya menjadi ereksi. Nah, klitoris ini memiliki tudung yang melindungi kelenjar sensitifnya dari gesekan dalam aktivitas sehari-hari. Lalu, selanjutnya ada uretra meatus.
bagian sini. Nah, letaknya itu di depan lubang vagina, sekitar 2,5 cm di belakang klitoris. Nah, bentuknya itu adalah celah sagital pendek dengan tepi sedikit terangkat. Lalu fungsinya itu ya sebagai tempat urin untuk keluar dari uretra saat buang air kecil. Nah, selanjutnya ada vestibul yang bagian sini. Bagian sini adalah vestibul. Nah, vestibulum atau vestibul itu adalah area di sekitar lubang vagina yang merupakan rumah bagi lubang vagina yang di sini, rumah bagi lubang vagina dan uretal meatus. Nah, vestibulum ini juga dikenal sebagai ruang depan vagina atau vulva vestibulum. Selanjutnya ada lubang vagina di sini. Ini ada lubang vagina. Nah, lubang vagina adalah pintu masuk ke dalam vagina yang merupakan organ seksual wanita yang menghubungkan vulva dengan rahim. Nah, lubang vagina terletak di antara lubang kemih dan anus dan biasanya tertutup oleh selaput darah sebelum perempuan melakukan hubungan seksual untuk pertama kalinya. Setelah itu ada anus yang bagian di bawah sini. Lalu apa sih itu anus? Anus adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalur atau jalan keluar tinja. Selanjutnya kita bergerak ke reproduksi pria. Yang pertama itu ada glans penis yang bagian sini. Nah, ini glans penis. Glans penis itu adalah ujung atau bagian atas penis. Nah, ada banyak saraf pada glans penis ini yang membuatnya itu sangat sensitif. Setelahnya ada skrotum. Ini skrotum. Ini bagian skrotum. Nah, skrotum itu adalah kantong kulit yang menggantung di bawah pangkal penis dan berisi testis. Nah, skrotum ini juga dikenal sebagai kantung buah zakar. Nah, fungsi dari skrotum ini apa sih? Nah, fungsi dari skrotum ini contohnya ada 3, yaitu menjaga suhu testis, bisa melindungi testis, dan mengandung saraf dan pembuluh darah. Selanjutnya ada testis. Testis, bagian yang sini, ini adalah bagian testis. Nah, testis itu apa sih? Nah, testis atau buah zakar adalah organ reproduksi pria yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Nah, fungsi dari testis ini yaitu memproduksi sperma dan hormon testosteron. Sperma dihasilkan di dalam tubulus seminiferus, sedangkan hormon testosteron dikontrol oleh pelepasan hormon LH dari kelenjar pituitari anterior. Selanjutnya ada ductus deferens atau vas deferens. Nah, itu adalah bagian yang sini, yang seperti saluran ini. Nah, ini adalah ductus deferens atau vas deferens. Nah, itu adalah saluran sperma yang berfungsi untuk membawa sperma yang matang dari epididymis ke uretra saat ejakulasi. Selanjutnya ada bladder. Ini ada bladder atau kantung kemih. Nah, bladder atau kantung kemih itu adalah organ berongga yang ini. Organ berongga yang elastis yang terletak di bagian bawah perut dan berfungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Mungkin ini saja. Oke, baik. Mungkin itu saja pemaparan materi terkait anatomi permukaan dari saya. Kesimpulan yang saya bisa dapat yaitu Tuhan telah menciptakan tubuh manusia sedemikian rupa
yang penuh dengan berbagai struktur anatomi. Nah, struktur anatomi ini memiliki perannya masing-masing, dan tugas kita sebagai manusia yaitu menjaga dan merawat apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.